Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 dari Kota Gunung Sitoli. Saya sendiri bernama Agustriani Harefa. Dari SMP Negeri 1 Gunung Sitoli Utara. Dan rekan saya yang bernama Victorianus Libu dari SMA Negeri 2 Gunung Sitoli. Saya Ingati Zega dari SD 078131 Niko Tanau Dau. Baik, pada kesempatan ini kami akan melaksanakan praktik coaching. Selamat menyaksikan. Ada 5 nilai-nilai guru penggerak, berpihak pada murid itu yang pertama. Yang kedua reflektif, ketiga mandiri, keempat kolaboratif, kelima inovatif. Marilah kita menerapkannya bersama, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ingatlah selalu moto guru penggerak. Ayo tergerak, bergerak, menggerakkan. Ada 5 nilai-nilai guru penggerak, berpihak pada murid itu yang pertama. Yang kedua reflektif, ketiga mandiri, keempat kolaboratif, kelima inovatif. Marilah kita menerapkannya bersama, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ingatlah selalu moto guru penggerak. Ayo tergerak,
bergerak menggerakkan. Selamat sore Pak Victor, bagaimana kabarnya sore ini Pak? Selamat sore Bu, puji Tuhan kabar baik Bu. Ibu sendiri bagaimana? Kabar baik Pak, puji Tuhan, saya dalam keadaan sehat juga. Baik Pak, sebelum kita melakukan coaching pada saat ini, saya sebagai observer atau pengamat, saya nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian terhadap coaching yang akan kita laksanakan pada sore hari ini. Pada coaching kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yaitu pertanyaan pertama Pak, kompetensi apa yang nanti akan Bapak kembangkan pada saat proses coaching? Baik Bu, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan ada 3. Ya, Pak. Yang pertama adalah kehadiran penuh, Ya. yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Oh iya ya Seperti itu. Pak, berarti ada 3 ya Pak kompetensi yang akan Bapak kembangkan 3. pada saat proses coaching nanti. Betul. Nah pertanyaan kedua Pak, kompetensi manakah yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan saat proses coaching nanti? Iya Bu, jadi dalam pelaksanaan ini ada 2 kompetensi yang lebih spesifik akan saya laksanakan. Yang pertama adalah kehadiran penuh, dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, berarti ada 2 ya Pak, 2, Bu. kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. berbobot kepada coach ya Pak tentunya. Coach. Baik Pak Victor, selanjutnya bagaimana atau apa indikator yang Bapak inginkan untuk dikembangkan pada proses coaching yang akan Bapak laksanakan nantinya? Ya, baik Bu. Jadi pada pelaksanaan ini saya ingin coaching saya menemukan solusi dari permasalahannya, Ya. dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh, gitu ya Pak. Berarti indikatornya coach Bapak akan menemukan solusi Ya. dari permasalahan Permasalahannya. yang dihadapinya. Benar. Baik Pak Victor, maka kegiatan pra observasi ini akan kita akhiri, dan silakan Pak Victor melaksanakan proses coaching dengan penuh semangat dan tetap perhatikan alur tirta dan pertahankan yang menjadi prinsip coaching. Baik Pak, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Bu. Selamat siang. Selamat siang Pak Zelihu. Selamat siang Pak Zega. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan Pak, kabar baik. Bapak Zega sendiri bagaimana? Kabarnya baik Pak. Bolehkah saya bertanya dengan Bapak, mau berbagi dengan Bapak? Dengan senang hati Pak, sangat boleh. Begini Pak, ada sedikit permasalahan yang ingin saya berbincang dengan Bapak. Apakah bersedia mau berbagi dengan saya? Tentu saja Pak. Memangnya kalau setelah berbincang-bincang kepada saya, apa yang Bapak harapkan? Iya Pak, saya ingin ke depan menemukan solusi dengan permasalahan yang saya hadapi di kelas saya. Oh begitu ya Pak. Tentu saja saya sangat senang boleh berbagi dengan Bapak. Kalau boleh tahu masalah Bapak seperti apa? Iya Pak, permasalahan yang terjadi di dalam kelas saya terhadap murid yang saya bina Pak. Oh begitu ya Pak. Kalau boleh tahu penyebab dari beberapa murid Bapak tidak memahami atau mengerti pembelajaran yang Bapak sampaikan itu kenapa Pak? Iya Pak, sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkan anak tersebut mengalami kesulitan. Oh begitu Pak. Faktor apa yang paling memungkinkan penyebab hal ini Pak bisa terjadi? Setelah saya tanya kepada anak tersebut, ada beberapa yang menjawab belum sarapan tiap pagi, dan ada juga yang kurang nyaman dalam pembelajaran yang saya sampaikan di sekolah, sehingga mereka pemahaman mereka yang masih lambat. Oh begitu ya Pak. Ada yang tidak sarapan, ada pemahamannya, daya serapnya seperti itu agak
tidak seperti teman-teman lain. Sebenarnya seberapa besar harapan Bapak terhadap murid tersebut dalam menerima pelajaran yang Bapak sampaikan? Harapan saya, Pak, anak-anak di dalam kelas saya ini yang saya terapkan pembelajaran, mereka mampu untuk pemahaman dan dapat menjawab pertanyaan yang saya berikan, dan tidak lagi hanya seperti diam dan melamun saja di dalam kelas. Iya, berarti yang Bapak harapkan ini tidak diam dan hanya melamun. Iya. Seperti itu, Pak ya. Iya. Iya, Pak. Yang paling tidak memberikan respon yang baik dan respon yang positif terhadap pembelajaran, setelah Bapak mengetahui beberapa penyebab masalah ini, bagaimana langkah Bapak untuk seterusnya? Menurut saya beberapa murid yang mengalami tidak sarapan tadi pagi, saya akan mengingatkan bahwa sarapan itu penting untuk kesehatan. Betul. Dan dilakukan juga untuk orang tua di rumah terus mengkonfirmasikan tentang anak tersebut. Dan untuk anak-anak yang kurang memahami pembelajaran yang saya sampaikan, saya berusaha untuk tetap memberi pemahaman dan memotivasi mereka dalam pembimbingan dalam pembelajaran. Iya, luar biasa, Pak ya. Itu rencana yang sangat bagus menurut saya, di mana Bapak mengingatkan kepada murid tentang pentingnya sarapan pada murid tiap pagi. Kemudian kalau untuk siswa yang agak lemah, Bapak memberikan bimbingan lebih. Menurut Bapak, bimbingan seperti apa yang Bapak berikan? Oh ya, Pak, bimbingan itu seperti dapat biasanya memberikan berupa latihan soal untuk anak-anak yang kurang memahami, dan untuk anak yang tidak sarapan, saya tetap memberi motivasi bahwa sarapan itu sangat penting bagi kesehatan. Oh gitu ya, Pak, artinya Bapak memberikan pembimbingan secara terus-menerus seperti itu ya, Pak ya? Iya, Pak. Setelah merencanakan itu, Kapan? Setelah merencanakan itu, kapan Bapak mulai rencana ini? Kegiatan ini saya laksanakan pas setelah selesai sekolah atau setelah selesai pembelajaran, supaya anak-anak yang lain juga tidak terganggu dalam pembelajaran. Berarti setelah pembelajaran, dalam proses pembelajaran yang dilakukan, Pak ya? Iya. Oh iya, bagus, Pak. Kemudian apa komitmen yang Bapak terapkan nantinya ini, Pak? Tentunya saya selalu berkomitmen supaya kegiatan ini terus menerus sampai anak-anak itu memang terdapat perubahan yang terjadi di dalam diri murid-murid tersebut, Pak. Oh iya ya, Pak. Terus siapa saja yang terlibat untuk membantu Bapak dalam hal ini? Dalam hal ini saya akan melibatkan beberapa harapan kepada Bapak Kepala Sekolah, Iya. juga orang tua di rumah, dan terlebih-lebih teman sejawat yang ada di sekolah. Betul, Pak, saling berkolaborasi istilahnya ini, Pak ya, untuk hasil yang lebih baik. Kemudian bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk ke depan ini, Pak? Saya tetap menjadi komunikasi yang baik dengan orang tua dan menjaga komitmen agar memberi bimbingan kepada murid juga yang akan membutuhkan. Wah, bagus sekali rencananya, Pak. Berarti untuk ke depannya, agar siswa lebih dapat fokus dan memahami pembelajaran yang Bapak sampaikan, Bapak akan berkomunikasi yang baik terhadap orang tua anak. Bapak juga memberikan bimbingan yang lebih kepada yang membutuhkan, seperti itu, Pak ya? Iya. Terima kasih ya, Pak, atasnya. Iya, terima kasih, Pak. Baik, Pak, dari pembicaraan kita ini, dari perbincangan kita ini, bagaimana perasaan Bapak setelah itu? Setelah kita berbincang-bincang saat Iya. ini, Pak, saya merasakan lega. Ternyata masalah saya yang selama ini dan dapat diatasi dengan beberapa solusi yang kita perbicarakan tadi, Pak. Syukurlah, Pak, kalau begitu. Saya juga merasa perbincangan ini sungguh luar biasa. Saya harap Bapak mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang sudah direncanakan tadi dengan penuh semangat. Terima kasih, Pak. Saya juga akan semangat terus mengajari murid-murid saya di kelas. Baik, terima kasih, Pak. Apakah ada yang ingin dibicarakan lagi setelah ini, Pak? Saya rasa, Pak, cukup dengan permasalahan saya ini, dan saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak. Sama-sama, Pak. Sampai jumpa di lain waktu. Bila ada kesulitan, kita akan bisa bertemu di lain waktu, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Selamat sore Pak Victor. Selamat sore, Bu. Baik Pak, tadi
Bapak sudah melakukan coaching ya Betul, dengan Pak Inati Zega. Juga. Ya, apakah proses coachingnya berjalan dengan lancar, Pak? Puji Tuhan Bu, berjalan dengan lancar. Oke, baik Ya. Pak. Ya, nah baik Pak Victor, sebelum kegiatan penutupan ini, saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bapak. Ya. Kita sekarang sudah memasuki pasca observasi ya Pak. Pasti. Nah, jadi apa saja yang sudah Bapak lakukan tadi pada saat proses coaching dengan Pak Inati Zega? Baik Bu, terima kasih. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Ya. Menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut, coach dapat dengan mengalir menceritakan permasalahan dan menemukan solusi. Nah, berarti ya itu, Bu. Pak, tadi proses coachingnya si coach bisa mendapatkan solusi dari Betul Bu. permasalahan yang Ya, didapatkannya. Ya. Berarti indikator yang Bapak sampaikan tadi, apakah sudah tercapai atau bagaimana Pak? dari proses coaching kami tadi Bu sudah tercapai. Sudah Di tercapai ya, Pak? mana saya melakukan coaching dengan alur tirta. Ya. Seperti Baik Pak. Ya. Nah sekarang Pak, tadi dari hasil pengamatan saya, Ya. Bapak Victor sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat luar biasa. Betul Bu. Dan saya juga melihat Bapak menunjukkan ekspresi atau kehadiran penuh Benar. untuk bercakap-cakap atau berbincang dengan coach. Coaching. Dan Bapak juga tadi saya perhatikan sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot, Ya. dan coach juga sudah menjawab pertanyaan berbobot sehingga bisa mendapatkan solusi dari Masalahnya. masalah yang sudah dihadapi. Ya. Jadi sangat luar biasa sekali ya Pak proses coaching yang sudah dilaksanakan. Nah, baik Pak Victor, mudah-mudahan kedepannya proses coaching yang Bapak laksanakan akan semakin Ya. maksimal lagi. Dan adakah yang indikator atau kompetensi yang akan Bapak kembangkan kedepannya lagi? Baik, Bu, benar sekali. Jadi kompetensi yang akan dikembangkan adalah saya akan lebih ingin lagi memahami proses tirta, sehingga nanti saya dapat melaksanakan coaching ke depan dengan lebih baik seperti itu. Iya. Ya. Berarti ya Pak, terus lagi belajar ya Pak, ini intinya. Iya, Bu. Terus Betul. lagi belajar Betul, untuk mendalami lagi, Betul. memahami lagi Ya. proses coaching. Tentu kita menggunakan alur Tirta. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya pada sore hari Sama-sama. ini, dan tetap semangat ya Pak. Amin Bu, tetap amin. Oke, baik Pak, terima kasih. Selamat sore Pak Victor. Selamat sore Bu, terima kasih.